نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang semoga Allah senantiasa merahmati serta memberkahi kita semua. Marilah kita senantiasa melazimi menetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Al-Qur'an dan Sunnah, di atas ilmu. Karena kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan maksiat-maksiat. Itu pun di atas cahaya Al-Quran dan Sunnah, di atas ilmu, bukan di atas hawa nafsu. Karena kita takut akan azab serta murkanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia di atas sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Bagaimana azakumullah? Kembali kita lanjutkan pembahasan mengambil kaidah dari kaidah-kaidah Quran di dalam kehidupan. Yang mana ini kami ringkas dari sebuah risalah yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala. Dia menyusun kitab tersebut dengan judul Khamsuna Qa'idatan Qur'aniyatan fi Nafsi wal Hayat, 50 kaidah Al-Quran yang berhubungan dengan pribadi dan masyarakat. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pada kaidah yang ke-46, yaitu kaidah wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dan apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka Allah mengetahui. Kata di mana Allah di awal kaidah ini beliau mengatakan hadhihi qa'idatun qur'aniyatin muhkamatun wasiqatus silah bi qadiyatin muhimmah min babi wasilati ala rabbih wa ala ibadih. Ini adalah kaidah Al-Quran yang sangat jelas, yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkara yang sangat penting,
yaitu hubungan manusia dengan Rabb-nya dan hubungan manusia dengan sesama hamba yang lain. Hadar iman azakumullah. Artinya kaidah ini menjelaskan kepada kita, akan mengajarkan kita bagaimana kita bermuamalah kepada manusia tatkala terjadi benturan, tabrakan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala ibadah-ibadah kita. Dan kaidah ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 197. Itu ayat yang bercerita tentang haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab." Haji adalah bulan-bulan yang sudah diketahui. Maka barang siapa yang sudah berniat berazam untuk beribadah haji, maka hendaknya ia tidak melakukan rafas, yaitu perkara-perkara yang menjurus kepada syahwat, baik ucapan maupun perbuatan, wala fusuk, dan juga tidak berbuat kefasikan, wala jidala bil haji, dan juga tidak bertengkar dalam ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Enggak ngobrol, aku enggak ngobrol. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Inilah potongan yang menjadi kaidah pada hari ini. Wa tazawwaju, maka berbekalah kalian, baik bekal secara lahir maupun bekal secara batin. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni, maka oleh karena itu bertakwalah kalian kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang menggunakan akal dan pikirannya. Kata iman azakumullah, walaupun ayat ini berbicara tentang ibadah haji, akan tetapi ibrahnya, pelajarannya adalah bersifat umum. Terlebih kaidah ini datang dalam bentuk jumlah syartiyah. Kata para ulama, isim nakirah yang berada dalam jumlah syartiyah ini memberikan kaidah umum, yaitu lafaz khairin. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Lafaz khairin di sana adalah nakirah yang ada dalam jumlah syartiyah, maka ini bersifat umum. Sehingga kaidah ini memberikan pelajaran kepada kita sekurang-kurangnya 3 atau 4 faedah. Yang pertama, karena lafaz khair di sana adalah sifatnya umum, maka ini mencakup semua kebaikan, kecil maupun besar. Maka Allah mengetahui perkara tersebut. Dan ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bahwa jangan sekali-kali kita menyepelekan sekecil apapun kebaikan. Bisa jadi kecil kebaikan di mata kita, tapi dengan niat yang benar itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibnu Mubarak rahimahullah beliau mengatakan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan rubba amalin saghirin tu'adzibun niyyah wa rubba amalin kabirin tusawwibun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil yang menjadi besar karena niat, dan sebaliknya berapa banyak amalan yang besar yang menjadi kecil karena niat. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Dzar. Beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'an wala antarqa ahaqqa biwajhin talaq. Jangan pernah kau menyepelekan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tersenyum. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di sini Nabi kita yang mulia mengingatkan kita, walaupun hanya dengan wajah yang berseri-seri, kita tidak boleh menyepelekannya, karena bisa jadi kecil di mata kita, dengan niat yang benar itu menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, ya'lamuhu Allah, maka Allah mengetahui. Ini memberikan pelajaran kepada kita, mengajarkan kepada kita agar kita berbuat ikhlas ketika beramal. Kaidah ini mengajarkan kita agar bisa berbuat ikhlas ketika beramal. Karena lafaz ya'lamuhu Allah
itu melazimkan, Allah memberikan pahala terhadap amal tersebut. Maka ketika seseorang yang beramal dan ia yakin Allah melihatnya, Allah akan memberikan balasan kepadanya, maka tentu ia tidak akan melakukan hal yang ceroboh dengan menceritakan amalannya kepada orang lain agar orang lain mengetahuinya. Karena ketika amal itu diceritakan kepada orang lain, setidak-tidaknya ia akan mengurangi pahalanya ataupun bisa menghilangkan pahala tersebut. Kalau ia niatnya riya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, qala tabaraka wa ta'ala, ana aghna suraka'i an syirk idza man 'amila 'amalan asraka fi syai'in ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah mengatakan, Allah berfirman, aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang melakukan amalan yang menyekutukan aku dengan selain aku, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan tinggalkan sekutunya. Maka teriman zakumullah. Inilah pelajaran yang kedua ketika kita meyakini mendalami kaidah ini. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu, maka ini mengajarkan kita agar kita menyembunyikan amalan-amalan kita. Karena ketika Allah mengetahui amalan kita, maka Allah akan membalas, memberikan pahala terhadap amalan tersebut. Dan ketika kita menceritakannya kepada orang lain, setidaknya akan mengurangi pahalanya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu, apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Ini mengajarkan kita menjadi orang yang tidak terlalu merespon perlakuan orang lain kepada kita. Orang lain setelah kita berbuat baik kepadanya, kaidah ini mengajarkan kita tidak terlalu merespon apakah ia membalas atau tidak. Bahkan seandainya ia melakukan keburukan, orang yang kita berbuat baik kepadanya melakukan keburukan kepada kita, maka dengan kaidah ini kita diajari kita tidak terlalu merespon, karena yang kita lihatkan adalah ketika Allah sudah melihat amalan kita, maka kita tidak butuh dengan perlakuan orang lain, tidak butuh dengan respon orang lain, bahkan sampai orang lain memperlakukan kita dengan amalan yang buruk sekalipun. Dan ada kisah yang sangat menakjubkan yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kisah yang sangat masyhur yang dikenal dengan hadisul ifki. Ketika beliau bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah bin Uthathah karena telah ikut menyebarkan berita fitnah berzinanya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini kisahnya masyhur. Itu berawal ketika Aisyah dituduh berzina dengan seorang laki-laki. Maka ketika itu berita disebar oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Abu Bakar Siddiq pun merasa sedih mendengar fitnah yang terjadi pada anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang paling menyakitkan, orang yang ikut menyebarkan fitnah tersebut adalah orang yang selama ini ditanggung hidupnya oleh beliau, yaitu Mistah bin Uthathah radhiyallahu taala anhu. Dia adalah sepupu beliau yang ditanggung oleh beliau karena fakir. Maka ketika itu beliau bersumpah, wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abadan. Aku tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah selama-lamanya. Maka turunlah ayat An-Nur, surat An-Nur ayat yang ke-20. Menegur Abu Bakar Siddiq, wala ya'tani ulul fadli was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyasfahu ala tuhibbuna Allah an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan orang yang telah diberi keluasan rezeki, hendaknya jangan sampai bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada karib kerabatnya, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang muhajirin yang berhijrah di jalan Allah. Falyaku wa yasfahu, ampunilah, maafkanlah dan lapang dadalah. Apakah engkau tidak suka kalau Allah mengampuni? Ada di mana zamanullah? Abu Bakar Siddiq ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap berinfak walaupun orang yang infak menyakiti. Akhirnya beliau memilih untuk terus berinfak karena jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kita ahli iman, kita tidak mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran sangat berharga. Ketika kita beramal, berinfak, apapun perlakuan orang lain kepada kita, maka jangan pernah kita hiraukan. Karena Allah sudah ya'lamullah, Allah sudah mengetahui amalan kita dan Allah akan membalas amalan kita. Dan sebagai pembuat ayat yang lain, Allah kisahkan ucapan para ahli surga, para penghuni surga. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini Allah abadikan ucapan penghuni surga. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada antum semua. Ini mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an. Aku tidak membutuhkan balasan dari antum semua. Wala syukura. Walaupun hanya sekedar terima kasih saja aku tidak membutuhkannya. Inilah pelajaran sangat berharga yang Allah kisahkan untuk kita semua akan jadi ibrah agar ketika sedang beramal, maka ingatlah wa man tafa'al min khairin ya'lamuhu. Apapun kebaikan yang kita lakukan, maka Allah melihatnya. Artinya Allah akan membalas dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ihadar iman azakumullah. Faedah yang terakhir yang saya ketik ambil dari kaidah pada hari ini adalah ayat tersebut, yaitu Al-Baqarah 197. Allah akhiri dengan wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kalian kepada kata Allah, wahai ulul albab, wahai orang-orang yang senantiasa menggunakan akal dan pikirannya. Artinya hanya ulul albab yang senantiasa bisa mengambil ibrah dari setiap ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat syar'iyyah maupun ayat-ayat kauniyah. Dan ini menafikan sifat lalai, sifat ghaflah yang tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat syar'iyyah maupun ayat-ayat kauniyah. Semoga Allah mudahkan kita, beri taufik kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam kategori ulul albab yang senantiasa memikirkan tafakkur dengan ayat-ayat kauniyah dan tadabbur dengan ayat-ayat syar'iyyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna la ilaha illa anta wahdahu la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rabbana zalamna anfusana dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warithan minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina warzuqna bitanaqas salihin wa husnal salihin. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wa ansur ikhwanana fi Filistin ihzimhum wa ansur ikhwanana fi Filistin ihzimhum wa ansur ikhwanana fi Filistin ala al-yahudi al-muntasibin. Allahumma
زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود المنتزهين يا قوي يا عزيز يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.